Nah, ini adalah jenis vaksin ya untuk penderita hepatitis A. Hepatitis A itu disebabkan oleh virus ya. Dan ini juga kasusnya banyak ini di dunia dan bahkan juga di Indonesia ya, banyak orang-orang yang terinfeksi virus ini ya. Dan ini ya menular kan gitu. Nah, ada dua jenis ini menurut WHO ya. Dua jenis vaksin hepatitis A ini tersedia secara internasional yang bisa diperoleh di negara tertentu, dan juga mungkin Indonesia sudah punya gitu, tapi bukan bikin sendiri ya, tapi membeli ya gitu. Jadi harapan ibu sih orang-orang farmasi ini bisa nanti memproduksi vaksin ya. Ini vaksin yang tidak mengaktifkan formaldehid ya, jenis vaksin HAF atau hepatitis A vaksin ya. Jadi vaksin HAF ini yang dilemahkan digunakan di sebagian besar negara. Vaksin HAF non-aktif monovalen itu tersedia pada dosis untuk yang kondisi pediatrik itu 0,5 mili ya. Dosisnya kalau untuk anak-anak usia 1 sampai 15 tahun itu 1 mili ya, dan dosis dewasa 0,5 itu untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa itu 1 mili. Ini jenisnya adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, strainnya H2 atau LA1HAV. Ini strain dari virusnya. Ternyata ini vaksin diproduksi di Cina ya. Dan juga ada secara sporadis nih di sektor swasta di India. Kemudian ada vaksin hepatitis A yang dilemahkan, ini juga di Cina ya. Yang dilemahkan secara hidup. Terbukti aman dan sangat protektif sekitar 90% terhadap infeksi klinis. Minimal 3 tahun. Ini hepatitis A ya. Kemudian vaksin hepatitis B itu untuk virus hepatitis B, artinya seorang yang terinfeksi. Ya, hepatitis itu ada A, hepatitis B ya, hepatitis D, hepatitis C. Hepatitis B itu vaksin yang mencegah hepatitis B. Ini dianjurkan dosisnya selama 24 jam setelah kelahiran. Berarti ini pada bayi baru lahir ini bisa langsung divaksinasi hepatitis B setelah 24 jam kelahiran ini. Tujuannya untuk mencegah infeksi oleh virus hepatitis B karena kasus ini juga cukup tinggi ya. Direkomendasikan juga kepada petugas kesehatan karena bisa juga diperoleh vaksin ini terjadi infeksi nosokomial ya. Jadi dari pusat layanan kesehatan, misalnya di rumah sakit, kasus infeksi nosokomial juga salah satu disebabkan karena infeksi oleh hepatitis ya. Nah, ini juga petugas-petugas kesehatan juga perlu divaksinasi jenis hepatitis B ini ya. Atau pada orang sehat itu juga perlu supaya tidak terkena penyakit hepatitis B kan, untuk melindungi kita ya. Sekitar 95% ini berhasil ya. Vaksinasi hepatitis B, imunoglobulin hepatitis B, dan kombinasi vaksin hepatitis B ditambah imunoglobulin itu untuk mencegah bayi baru lahir dari ibu yang terinfeksi virus hepatitis B atau HBV. Jadi kalau ibunya terinfeksi hepatitis B misalnya ketika hamil ya, dan itu teridentifikasi, makanya bayi baru lahir tadi pas lahir langsung divaksinasi hepatitis B. Kemudian ada vaksinasi untuk penyakit polio, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah poliomielitis atau polio. Jadi ada dua jenis vaksin untuk polio ini, ada polio virus inaktif, ya jadi virusnya diinaktifkan melalui suntikan IVV, dan polio virus yang dilemahkan diberikan melalui mulut. Nah, WHO ini merekomendasikan anak-anak atau semua anak untuk divaksinasi terhadap polio karena kasusnya pernah booming ini ya, epidemik ya, ini kasus polio ini, dan akhirnya wajib semua anak itu untuk divaksinasi polio. Dan dengan adanya vaksin tersebut mengurangi jumlah kasus polio yang tadinya 350.000 ya,
kasus pada tahun 1988, akhirnya pada tahun 2018 kasusnya menjadi 33. Nah, sangat jauh ya berkurangnya, tapi emang jauh juga ya tahunnya dari 1988 ke 2018 ya. Semoga aja vaksin untuk virus SARS-CoV-2 ini juga segera ada dan bisa tadi ya menekan angka kematian dan kasus kejadian terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ya.